Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobrol Horor atau channel Ngobor ini. Masih bersama kami berdua, ada Biru, ada Bro Ayung. Betul. Yang mau berbagi kisahnya ke kawan-kawan semuanya seperti hari-hari sebelumnya. Dan ya, sebelum menuju ke Bro Ayung, kami mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk kawan-kawan semuanya atas support, atas dukungannya. Apapun itu bentuknya, terima kasih banyak semuanya. Semoga itu nanti kembalikan lagi ke kawan-kawan semuanya. Amin. Baik, Bro Ayung, waktu dan tempat dipersilakan. Monggo. Baik, terima kasih Mas Biru. Tanya pak kawan-kawan dulu seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobor semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat dan selalu bahagia tentunya kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Kembali ada kita berdua, ada Mas Biru dan saya di ngobor. Ngobrolnya horor-horor ya Pi ya. Betul. Baik, tidak panjang lebar, langsung ada cerita aja. Apa hari ini Bro Ayung? Ya, ada cerita Pi. Sebelum ke cerita, saya kasih awalan dulu Pi. Kenapa saya mendapatkan cerita tersebut? Penting-penting orang ya. Iya. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya, Bi ya. Jadi di sela-sela ngobor kalau memang lagi ada luang waktu, saya senang mancing dekat-dekat rumah aja ngidul. Depannya Mas Iwan itu seberangnya. Karena ada sawah, petak-petak parit itu banyak mujair nila. Ada nila, saya mancing di sana dan sudah menjadi rahasia umum untuk para pemancing nila. Dia itu lebih agresif untuk makannya itu di saat terik, Bi. Mungkin penalaran saya kalau panas, airnya hangat, metabolisme lebih cepat, akhirnya dia lebih gembirangsang lah ya, seperti itu. Akhirnya panas-panas mancing sana. Tapi wong sepanas itu dengan ala kadarnya yang dekat rumah nggak pakai persiapan yang macam-macam, akhirnya kalah juga. Aku harus ngaup. Dengan sepanas ini, wah kayak gubuk dari pring, dari bambu, lumayan lah untuk ukuran 2-3 orang. Apalagi buat musuh malam-malam bisa mungkin seperti itu. Tapi terus di situ ketemu orang itu cerita gitu. Iya, bisa ketemu. Tapi nggak apa-apa dipanjang-panjangin. Aku ketemu sama petani perempuan, saya mesum di dalamnya, saya cerita di dalam. Akhirnya aku masuk, panas menoyogi begitu kan, sendiri. Akhirnya masuk, tak tekuk pancingnya semuanya. Tapi agak curiga sih sebelum masuk ke gubuk. Nggak ada pintunya, cuman agak ketutup. Pas ada bolongan pintu dan itu masuknya harus nunduk. Atasnya juga pakai rumbai-rumbai alang-alang. Berarti ada ininya, ada dindingnya kayak gitu. Ada dindingnya, nggak kelihatan dari luar ada orang atau enggak. Terus tapi ada ini waring apa ya, karung beras biasanya. Kantong beras tapi ada rumputnya, ada rumputnya dan memang ada aritnya. Tinggal dia seakan-akan orang yang habis ngarit dan mau pulang, tapi dia nggak tahu orangnya di mana. Aku misi, assalamualaikum. Sampai di situ aku langsung seperti itu. Aku sangat mengenal beliau. Dia itu kaki tarkim. Kaki tarkim kalau usianya mungkin 89 atau 87. Tapi nggak nampak di beliau itu kelihatan sakit atau apa. Udut mah yang kalau ngomong aja nyampe ada kayak belalainya gitu loh lantaknya. Mana bareng jogong gini kayak gitu. Suaranya masih lantang. Tak perhatiin orang lagi ngapain Ki? Ngadem awak-awak wis kayak Ki ya, awak sudah tua. Kalau mau pulang tinggal saser, pulang ke rumah itu nggak jauh. Perengasannya boyok katanya, perengasannya boyok ngadem dulu ngudut. Ya bocah nom, ada rokok manggilnya bocah nom, anak muda. Kalau di film-film ini anak muda, isap rokoknya kayak gitu Bi. Ya bocah nom rokoknya angel harus dilinting dulu. Saya ada lebih bergengsi. Anak Wak, aku manggilnya Wak. Kon sih anaknya siapa, putune siapa? Enggak apa bocah pancing dan ini cindak temen pancing kok pendek banget. Tuh Ki, dia nggak tahu teknologi sekarang. Bisa kayak aku yang aku ngomongnya carang dulu aku pakainya bambu. Sekarang beda Ki. Akai rupanya ya banyak ikannya. Kalau saya ngarit itu pating cuplek cocok. Kowe jair Ki, enak tapi aku untune wis langka. Ya giginya udah nggak ada. Kamu itu anak putunya siapa? Anak cucunya siapa? Maklum orang tua. Dan memang aku waktu itu sama dia aja, sama beliau nggak ketemu mungkin mau 7 tahunan ada lebih. Tapi aku nggak pangling, dia pangling tentu kan. Aku putune Pak Bau, Duku Malang, situ Tumaritis. Temenan, plak enak banget Bi. Walaupun setua itu kan dia orangnya rada tinggi. Blok kayak dia itu honeymoon sama mbak saya. Wonge dewek ternyata wonge dewek. Kene dijogong cung, langsung wedangan banyu putih. Nih, kayak dinung jebule putune nyong dewek katanya putu saya sendiri.
Nah, kemutan. Jadi saya nggak nyuruh, nggak minta penjelasan cerita apapun. Dia menceritain panjang lebar tentang kebersamaan sama bapak tua, sama mbak saya dulu. Dan sawahnya kebanyakan di daerah situ bersama dia juga. Seumuran sama mbah? Ya mungkin tuaan dia sama mbah. Mungkin tuaan dia sedikit lah, 1-2 tahun. Tapi masih hidup ya? Masih saksi hidup. Jadi nong sawah kene, di sawah sini itu dulu saya uplek-uplek sering berdua sama mbah kamu. Tapi yang paling seneng kalau musim panenan bawang. Kalau dia itu nggak pernah kosongan, bawa jajanan kuna sama minumannya teh pahit. Kadang-kadang nubruk, ya di gubuk, cuman nggak di sini, gubuknya dulu di pinggiran. Saya nemenin ngobrol. Tapi kalau jaga bawang, kita itu, lah setan gemien ta ya, setan dulu nggak kayak sekarang. Dipepek katanya, kalau setan itu kayak disebar di mana-mana ada. Iya, nggak di sawah, nggak di kampung, dan kita itu ya takut yang saya dulu aja ya takut sama begituan, tapi kayak udah biasa wong saking sering ketemunya. Nah ini kalau bawang-bawang di depan kan ada parit-parit bawang yang segini usianya itu 35, Mas, manggilnya Mas, berarti kan tua saya, maksudnya. Iya dek, gitu ya. Mas ini menghormati dia, saya juga menghormati mbah gitu kan. Ini umur 35 kalau panen usia 55an atau 50 hari begitu. Nanti biasanya kan ditungguin supaya nggak hilang, kayak brotuying itu kan sering bawangnya bahaya kalau dicuri orang gitu kan. Kalau zaman saya dulu orang pernah ditungguin, tetap sing dari rumah ngomong sama perempuan, sama wong wadon, mbokmu jaga jawa bawang. Iya, mbokmu wis wedange wis siap, gendule wis siap, ponggole wis siap. Wis bapakmu pan mangkat saiki, mau berangkat sekarang. Iya, cipoka cipi diut kalau bocah pada turu ya anuk disit mboran. Seperti itu dulu, nggak apa-apa, yang penting nanti habis itu jaga bawang. Di sini mah nggak apa-apaan, bapak tuamu tahu katanya, mbahmu itu tahu. Kenapa nggak dijagain? Wis sana sing jaga, udah ya ada yang jaga, dan itu bangsa halus, Bi. Jadi kadang yang punya pegangan apa, dia punya keris sakti apa ceritanya, dia itu konon pegangan itu yang jagain itu sendiri bawang, kecuali dia kehilangan speknya itu lebih rendah daripada punya malingnya. Itu tetap kita kena sirep, tahu-tahu seger-seger tidur. Kalau dulu saya pernah ngalamin di sini, si kakek Darwat itu kan punya pegangan itu kuntilanak katanya. Temennya kuntilanak, udah kayak bojonya sendiri, udah kayak istrinya sendiri. Dia kan gubuk di sana, ada gubuk di sana. Saya waktu itu kan pernah ngebon bawang tapi cuman buruh. Mau nungguin bawang memang. Ya seperti tadi udah minta dibikinin macam-macam. Tapi ngandelin yang pada punya pegangan itu. Saya kan orang abangan, nggak pakai apa-apa. Alah pandeleng baning, mau tiduran aja di gubuk. Tahu-tahu adik kaki Karwet lagi kelon, lagi pelukan di atas bangsalnya itulah, di balai-balai bambu di dalam gubuk. Tak kira uang, saya kira manusia, bukan, itu kunti, loken ke. Saya bilang masa sih, padahal generasi saya juga ngalamin. Kaki Karwet itu termasuk umurnya panjang, dan saya pernah jaga bawang disuruh pulang. Udut gawani, jajan gawani. Jajan, rokok, bawa pulang sana. Termos saya cuma minta air aja yang panas. Loh, saya tanggung jawabnya sama mbah. Kalem, kayak sih sing jaga ini. Dituding, memang kelihatan ada. Tapi buat saya saat itu, tak pikir kayak plastik yang buat tutup bawang itu kan warnanya putih. Kalau digelap, kelihatannya diberdiriin begitu. Emang kayak siapa? Dileng ada rambutnya begitu. Sampean. Tapi saya itu bahagia, seneng. Saya bakal lepas tugas, dia yang jagain, tapi politik tetap. Namanya bangsa kayak gitu, deket jaraknya, nggak jauh. Jadi kotakan sawah paling 25 meter lah di depan kami, dituding begitu. Berarti kenyong balik mana? Kakaknya diajak, kakak saya suruh diajak pulang. Aku itu malah yang dia nunjukin, ini ada teman yang buat njagain bawang. Saya mau pulangnya takutnya karena itu kelihatan. Jadi kalau misalnya dia iseng gitu loh, takut asli. Kenapa nggak pulang? Ki, kainnya sih kainnya itu kuntinya gimana? Orang apa? Undangnya si TV. Semingkir di situ, minggir. Nurut ke sana, tapi yang nggak jalan, cuman lihat, agak miring, kayak pindah ke sawah yang lain gitu loh.
ada suaranya nggak Yung? Waktu misalnya tanya seperti itu, ada kikik kayak sedikit doang, tapi antara dia atau bukan nggak tahu. Yang ada kita perasaan takut, dia geser baru saya pulang lewat galengan yang sama tadi. Nah, kaki siapa tadi namanya? Kaki Tarkim ya, kaki Tarkim. Iya, Tarkim itu saya masuk, ada si Karwat juru lagi kelon. Masuk di dalam posisi kelon sama siapa? Sama istri. Ya bukan sama si Kunti tadi. Mengini kata dia itu, mengini itu bikin saya kepengen. Soalnya dalam bentuk saat kayak gitu dia nggak seperti yang ribu-ribu begitu, cantik kayak wanita pada saat di era seperti itulah, pada umumnya lah. Pada umumnya dengan pakaian yang aduhai jaritan seperti itu, terus dia tidur ngaplang-ngaplang, katanya ngaplang-ngaplang begini sambil udut ini. Berbantal apa kayak situ ada bambu atau apa, dia seperti itu. Yang perempuan itu ngeloni begini loh. Ya kayak di rumah asik-asikan. Mabut, beli ngerti. Meno, bukan pan melo game. Itu kiki katanya yang cewek tadi. Ya saya masih antara percaya apa enggak waktu itu. Ya Mas, soalnya yang nambek bukan Kunti, memang perempuan. Jadi ada rasa emosi, kepengen campur-campur. Bisa-bisanya bawa perempuan di situ. Sedangkan istrinya Karwet saya juga tahu masih saudara. Mau tak lamporin atau gimana? Akhirnya dengan mangkelnya saya juga keluar. Apa ya, masa Kunti modelnya kayak gitu. Pas saya itu geser di tempat sawah saya, sengaja tak liatin gubuknya suwe temen, kok mainnya pirang ronde gitu kan. Pas keluar itu bukan dari pintu, main jembul bedi dari atas gitu loh. Dari atas itu tutupan jerami apa sih namanya, boros ya. Itu kan daunnya tebu kalau nggak salah. Nggak rusak, cuman cus halus dari sana, terus kayak kaki lari ke desa ke sana, terbang. Sungguh. Iya anak cerita sing pada bekoro kue. Nyambung ada cerita yang seperti itu tentang kuntilanak katanya. Nyambung lagi kan ceritanya. Aku makin tak pantengin kan, orang mancing orang apa, yang penting dapat cerita kan, seperti itu. Aku gemien becak katanya, aku dulu itu becak. Tahun 75 sekian lah di daerah Jakarta. Wis nengkana aku becak sauli-oliye, perempuan sama anak-anak saya banyak. Kalau kirim ada pulang ya tak titipin, ada orang pulang. Kalau enggak istri juga jualan sayur. Nah, ketika mulai banyak angkutan umum, saya mulai kayak tersisih. Pulang kampung, becak nang kampung Mas. Saya becak nang kampung, saya dapat-dapatnya. Cuman waktu itu kan becak salah satu transportasi ya bahasanya, itu yang paling efektif di desa. Yang belum ada aspal pasti becak orang. Dan orang belum banyak punya motor kayak gitu. Iya, motor harus cash kalau nggak salah dulu ya kan. Itu barang yang mewah banget motor. Saya itu tetap nganter istri untuk jualan. Jualan itu di daerah sana, apa namanya, pesisir, Sumur Panggang atau mana pasar situ. Saya tuh nganterin istri, dia itu kalau minta dianterin uput-uput banget. Jam-jamnya jam-jam tengah telu, jam segitulah. Pagi buta ya. Iya, bawa kangkung. Ya dari sawah sendiri kadang-kadang nebas. Saya sehari-hari kayak gitu. Cuman apa ya, waktu itu ada yang dinamakan kuntilanjakan. Kuntilanjakan itu Kunti. Bukan asli situ. Bukan endemik situ, bukan penduduk asli situ. Jadi lagi rame dari beberapa kelahiran. Wong dulu kan neng kene mecotot, ning kana mecotot. Jadi di sini ada orang lahir, di sana ada orang lahirin. Saking nggak ada, belum kabeh. Jadi orang lahirin itu banyak cepet. Iya, sambil ngobrol ceprot, sambil apa nongkrong ceprot seperti itu. Habis lahiran hamil lagi. Hamil lagi. Wong di sini nenenin, di sini belendis. Itu udah biasa orang dulu. Oh, rame nemen, gue singarane Kunti. Jadi kalau punyanya Karwet, kita itu walaupun tahu itu serem tapi nyaman. Dia itu seolah-olah menjaga dan apa ya, kayak diempanin kayak sudah jadi istrinya Karwet. Baik lah. Baik, gitu. Kunti baik. Dan orang kalau misalnya liwat, Wud, mandi manggilnya Wud, bukan namanya. Wud itu kalau yang berani-berani gitu loh ya. Desa di tahun-tahun tersebut belum ada listrik, banyak pohonan. Terus bapak-bapak pada gaplean cemongan itu buat ngisi malam. Lewat saya kiki gitu ya, ketawa alanya Kunti tersebut itu biasa kadang disapa. Kalau yang pas ngelihat, kadang lihat bareng, Wud, pandi Wud, seperti itu. Tapi kalau yang lain
polanya beda katanya, polanya itu beda. Dan saat waktu kue lu kayak mencekam, bahasanya mencekam karena enggak 1-2 yang diliatin, kadang berbarengan itu sampai 3 dan satunya itu ada punya karuan. Namanya wong satu rumpun ya, satu apa sih dia ngomongnya, satu keluarga. Hatta di sini udah baik, udah dinetralisir lah bahasanya, tetap aja cara-cara mereka itu ya tetap perlu ke gawa, nakal-nakalnya ikut sama yang mereka yang lanjakan itu. Nah sebabnya apa waktu itu? Waktu itu banyak orang pulang kampung, ya 1-2 yang disinyalir orang-orang tersebut nganut ilmu-ilmu seperti itulah. Jadi belajar di Banten, di mana kayak gitu. Jadi dia bisa nangkepin, bisa ngingetin barang seperti itu. Lalu semenjak itu sering orang lihat, terutama kalau pocong, kalau apa itu udah biasa. Sosok ini kalau pocong itu cenderung mandek, dempes kayak gitu. Kalau ini kan manang, medeni bocah, apalagi ya itu hubungannya sama wong lahiran itu banyak. Ditungguin bojone aku, loh itu padahal meteng baru belum ada jadi apa-apa ya, masih getih. Wah mesti tenggoni terus. Makanya rumahnya kan rumah dulu masih geribik, itu pun bolong-bolong. Jadi kalau klebat-klebat dari lampu gamlok di dalam itu kelihatan serapat-serapat, ikik. Kadang-kadang ada suara krakruk dulu seperti itu. Kalau punya karwet nggak mungkin. Si bisa aneh wah. Aku wis ngomong karwet, tekan. Wait, bocah ikon jangan sampai ning rumah. Berarti punyanya kamu, kuntinya jangan sampai gangguin istri saya, keluarga saya. Ya tenang banget kayak karo sapa, sampean sedulur mending gue. Jadi nggak bakalan ada gangguan. Kok ini bisa berani gangguin, pasti kunti dari luar. Nah, lagi rame-ramenya kayak gitu mencekam. Tapi tetap aja nggak dirondain terus mau nangkep kunti enggak. Tapi orang-orang banyak yang lihat, bahkan bocah-bocah kecil yang ngaji, ya mungkin ibunya kamu dulu kecil-kecilnya lah, itu sering menangis, sering lihat kunti-kunti itu pating sliwer dan gangguin. Kalau punya karwit enggak. Nah, saya itu lagi ngelalu satu malam, saya itu lagi ngelalu itu lagi pikiran kacau nekat gitu ya. Lagi nekat bumbuan, entah capek siangnya atau saya lagi marah sama istri. Kayaknya sih enggak marah sama istri, wong saya semarah-marahnya ya tak gawa selau. Makanya saya anaknya paling banyak sendiri. Sering selau, sering barengan, sering punya anak. Seperti itu. Jadi saya kemana-mana bareng, di sawah bareng, di rumahnya bareng. Sampai becak itu nggak boleh diantar sama tukang becak lain. Orang percaya nyong, orang percaya. Siapa tahu jalan naik becak ke sana terus berhenti di mana. Saya tak anterin sendiri. Lah waktu itu seperti biasa saya ke pasar. Bisa becak itu kan kalau ada isi ya, ada istri, ada sayur-sayur, terus bawaan yang lain supaya di sana nggak beli minuman, tetap bawa air, galon bawa apa? Gitu. Bukan. Bawa drum, nggak bawa termos kecil, apa termos dulu nggak ada termos kecil, termos yang biasa begitu. Ya abot mas, apalagi termosnya masih aluminium itu. Aluminium, bener aluminium, terus bawahnya mau kabrik gitu kan. Gambarnya itu gambar kembang, kalau enggak naga. Iya, kembangnya merah biasanya. Dragon. Bacanya bukan dragon tapi dragon. Nah itu jalan ke sana, saya mau jalanan mana ada yang aspal, sampai mentuk pasar aja nggak aspal, jeglok abot berat. Apalagi di jalan-jalan masih di desa kita ya, sampai pinggiran kali saya itu sering tak tuntun. Saya di bawah itu nggak digenjot karena nggak bisa, harus dipilah-pilih, nanti diangkat sedikit, milih jalan yang benar. Nah, apalagi di daerah kali, singarane beruncul, John, yang namanya beruncul katanya. Cemblong kayak laka pegawaian, nggak ada pegawaian. Emang pegawaiannya kayak gitu kali Ki. Saya juga ngalamin sampai usia SMA itu masih ada belang-belang, sekarang udah nggak ada, jarang lah seperti itu. Ya orang sekarang kalinya cuman 5 cm. Iya dikit. Jadi lahan bermainnya kurang kali ya, Vi. Kalau dulu itu blang bener. Itu kadang-kadang sambil iseng-iseng tak patak samplong sama kangkung. Kon jaluk kangkung satu ikat. Itu kadang-kadang iseng menang. Nggak ada suara blang sampai perjalanan akhir melewati kali seperti itu ya. Nah, tapi saya pikiran nampiang waktu itu loh. Saya ada masalah apa? Tapi sedikit-sedikit bayangin masalah kuntilanak. Sedikit-sedikit suaranya si kunti kayak kedengeran seolah-olah. Itu jam berapa? Jam 2-an. Jam 2-an, tapi saya ngilang-ngilang di gelap seperti itu. Itu sendirian sama istri? Sama istri di depan.
aku nggak ngobrol, nggak apa, sampai istri ngomong, bapakmu tumben sih meneng baik, mau kurang, seperti itu. Aki-aki itu ngomong seenaknya sendiri, nggak tahu ini pemuda nanti pengen atau gimana itu ya. Mau kurang apa primen, dan ini kan meneng baik. Tadi kurang apa enggak sebelum berangkat, kok diem aja ngambek. Primen sih, orang sedagang apa primen, balik maning apa primen, seperti itu ngomongnya. Saya paling jawabnya begitu, tapi ini pikiran kok dikit-dikit gambarannya kunti, ada lagi gambar kunti, pengasannya kayak terbang tapi enggak ada. Terus giliran jalannya rada mending sedikit, saya genjot, las los, harusnya kan berat, pengasannya ringan, kayak gitu, las los nggak kena. Sampai saya nyampe ke pasar pun, di sana biasanya makan jajanan pasar yang hangat-hangat di sana, saya nggak mau, karena memang bete orang jelas lah, cara bahasa sekarang itu bete. Jadi las los nggak jelas, saya cuman minta dikasih duit. Ya dulu duit dulu, uang rokok masih murah, nanti di jalan kan tetap ada warung yang buka, mau beli rokok. Nah, selama perjalanan, kalau sekarang kan udah rame toko, rame ruko, rame rumah-rumah. Kalau dulu apalagi pinggir kali sana ya, nggak ada rumah secuil pun, nggak ada orang liwat, nggak ketemu rampok, orang-orang yang jahat aja udah untung. Saya ini kebelet pipis, kebelet nguyuh, pengen buang hajat, seperti itulah. Nah itu tak gesrak kena, si becak itu langsung didongsokkan di pinggir jalan kan banyak pisang-pisang nggak kerawat. Saya kencing, perengasannya ya yang mau dikencingin begini, putih-putih, mbak-but, ya pikiran saya pasti kunti itu. Padahal ya bukan, kayak wong buang plastik, waring-waring, seperti saya pikirannya kayak gitu. Aku kena ngapa ya Dina Ki? Kayak cerita seperti ini karena tadi ngomong masalah kunti ya, Mas. Iya, Ki, terus aja nggak apa-apa. Mau tutupi. Barang saya habis ngencing, saya langsung ketengahin ini becaknya saya ketengahin, langsung saya genjot. Kumprung-kumprungnya saya karena saya yang lalu, seakan-akan bahwa saya itu lagi bawa orang istri, ada istri di depan, padahal istri kan udah di sana. Di sana di mana? Di pasar, kan udah ditaruh. Oh ini pulangnya. Dia kan pulang dulu, nanti dijemput jam 10 pagi atau jam 9. Jadi becak itu kosong. Oh ini pulangnya sendirian. Pulang sendirian, berarti udah ditaruh di pasar, dia pulangnya. Sampai ngencing, ada orang di depannya, ya saya pikir ya istri. Malah kayak semacam dia juga bawa bakul, istri juga kalau pulang ya bakulnya kosong seperti itu, cuman dia ditutupin kayak godong daun-daun itulah pupus. Tadi dia bawa apa, ya perengasannya kayak istri, sama kayak pundak-pundaknya selebar itu, model-modelnya ya kudung di seperti itu kan. Aku tetap nggak ngomong, jadi kayak bukan ngambek, cuman lagi nggak enak. Karena bingung. Nah, ngelewatin sing mulai tak kerasa aneh, mendekati kampung kita, jalan makin rusak, bisanya halus ke becak. Bisanya becak itu halus. Itu selama perjalanan nggak ada buncrul temblang-tembleng, makhluk-makhluk air itu nggak ada yang temblang-tembleng, benar-benar senyap sama sekali. Lama-lama saya makin mendiding, ke becak kayak kapal mabur. Becak itu kayak pesawat, jalannya halus. Sampai tuh numpak pesawat, ya dean kayak gue. Soalnya di awang-awang itu nggak ada batu katanya. Padahal ada jeluk-jeluk ya, ada ya. Saya nggak pernah naik juga sih, jadi membenarkan dia juga. Kira kan? Kalau mau naik ada di belakang. Ada ya, RC ya. Tinggal naik aja. Udah pulang Bi? Enggak, itu hilang. Oh hilang. Lanjut ya. Akhirnya saya itu tak genjot. Mulai anehnya begitu, makin merinding, sepi nyenyet, jalanan saya ngelihat aja di kiri kanan memang kan ada lampu gamblok itu yang di bawah, pendaran di bawah itu kelihatan jalan itu rusak, bisanya halus ya. Kayak aku kena ngapa, ngimpi apa bukan? Lama-lama tak liatin banyak orang nempel kok, loken gitu. Saya kan masa seperti itu. Iya, karena wong cerita senangnya orang percaya, senangnya nggak percaya. Iya kan sampean masuk bonyo nggak nempel. Arane gaib lagi diganggu nih, saya lagi diganggu apa aja bisa, apalagi setan dulu itu sakti-sakti, nggak kayak sekarang katanya di wacani apa be melayu katanya seperti itu. Nah
kayak ganggang rambut tuh nempel gak nempel kayak gitu, perasaan seperti itu. Halus nemen, kok ban bisa begini ya, nggak nempel. Saya masih genjot sambil miring, itu kan enak, kalau becak bisa ngeliat kan. Ban bawahnya yang saya injak, berarti ban belakang sama kayak gitu, nggak nempel juga. Nah itu saya madeg, saya baru keinget, istri kan udah di pasar, lagi si siapa? Ini si siapa? Pas saya ada pertanyaan seperti itu, aroma mawar itu kental banget, kayak baunya langsung saya itu mambune mawar kayak nembe demet dikungkum di dalam air itu loh, kayak yang buat orang-orang tahlil itu kan biasanya ada seperti itu. Aku langsung ngomong, padahal saya ngerti ini bukan istri saya, tapi saya sapa seperti panggilan biasa. Mbokmo, iya seperti itu. Mbokmo, kayak yang mambune melati ya, sepertinya bau melati. Cuman bunyi kayak gitu tuh, cuman nyautnya kayak gitu doang, tapi bukan marah, cuman ada lenguhan lah seperti itu. Mbokmo, dagangan rame, nanya-nanya begitu, improv beda. Iya bahasa basi, ngomongnya bahasa basi tai kucing, ngomong orangnya kayak gitu, bahasa tai kucing. Padahal saya lagi ketakutan, takut kalau saya lepasin becaknya, saya nggak peduli becak, tetap aja saya bisa jatuh, ya hari-hari dicekek, kalau nggak dicekek, tetap aja saya nggak bisa kemana-mana. Wong yang kelihatan makhluk hidup, saya sama dia, walaupun dia makhluk astral lah seperti itu. Yang lain itu sepi orang. Tetap aja saya banyak kenanya. Kalau akhirnya saya basa-basi, pasar mikir rame mbokmu, cuman kayak gitu doang, nanti ketawa, kok kadang-kadang nangis dewek, daning ditakoni nangis, kok ditanyain nangis. Rimen sih anak sing nakali, ngomong karo kakang karo bapakmu kiye, padahal saya ketakutan tapi layanannya seolah-olah banget lah. Sambil saya teliti gitu kan, iya, kerudungnya bukan kerudung istri saya, bajunya juga istri saya nggak punya baju yang seperti itu. Deleng anak apa nek asli nggak kita min, saya bilang kayak gitu. Ya Allah, wong dulu itu sangin penasaran takut daripada nggak bisa kemana-mana. Wong becak itu saya kepalanya kan lebih tinggi dari dia di bawah. Wong di sini kebuka, dileng kopong apa ora katanya. Itu asli atau enggak ya, Vi? Ceritanya seperti itu. Saya menurut aja diceritain, daripada di luar panas mancingan. Tak kimpleng ngomong Mas. Saya itu pakai korek yang pakai situ kan punya Zipo, yang Zipo ala orang kampung itu yang pakai minyak tanah. Kan ada itu. Ya. Teklek tak obori nganti nengiring ini kuping kayak di sampingnya kuping dia. Mas Yudi, anak susunya apa ora? Kata dia seperti itu. Karena ininya ngomplong. Ada gede malah gedean punya dia daripada punya istri saya. Mending oleh barang, aku bilang kayak gitu. Barang-barang apa nih, wong becak aja ngambang apalagi dia. Akhirnya saya pan primen sih ditanyain seperti itu, ileng-ileng mau ngapain, lihat-lihat itu saya mau ngapain, pengen katanya seperti itu. Ngomong kayak gitu, saya dok pengen situ. Bukan, saya ini memang udah tahu dia bukan makhluk ini kan, bukan manusia, dan tahu-tahu ada di situ. Akhirnya saya manggilnya ganti, bukan mbokmu. Nyai, panmu dunia ini ngendi? Badhe mandhape teng pundi? Wis kalingan, katanya seperti itu. Kamu udah ngerti, saya bukan istri kamu. Seolah-olah seperti itu ngomongnya. Konis kalingan, nggih Nyai, ngapunten menawi kula kalau saya itu kurang ajar. Sebentar. Iya. Ngapunten kalau saya kurang ajar tadi. Ngapunten saya kalau kurang ajar. Iya. Terus dia itu nggak ngomong mau turun di mana, terus nggak ada hal-hal yang mencurigakan atau nengok ke arah saya kayak ngapain, itu tetap anteng bener-bener duduk aja dia, tapi di nepang sikil begini, anggun kaya wong piyai jagongnya. Cuman pakaiannya pakaian biasa, cuma lebih bersih dari pakaiannya istri. Awaknya sih, ya tapi kan kayak nemen lah. Badannya wong tadi sisinya aja lebih gede, badannya lebih bagusan dia jauh. Saya jadi sopan, nyebut saya bisanya Fatihah tok ya. Alhamdulillah, tak bolak-balik alhamdulillah, tak baca Fatihah itu bolak-balik. Terus pas udah mau masukin kampung kita di jembatan itu, cuman gini ngeplak. Kan bunyi plak-plak-plak tuh sampingnya ini kan ada papannya. Plak-plak-plak. Mandap teng mriki Nyai, dia nunduk.
Akhirnya dia turun. Biasanya itu becak saya jomblangin begini. Niatnya juga mau seperti itu. Cuman tahu-tahu dia kayak mau bangun begini udah ngadep ke arah saya. Loh, wujudnya berubah. Wujudnya berubah katanya. Kayak kuntilanak, ini temanya kuntilanak kan. Oh, wong ayu. Wujudnya lu orang ayu tapi ning desa ki langka. Di desa ini nggak ada orang secantik itu. Anak ini aku bilang kadang-kadang kan orang kalau mitos di sininya nggak ada apa sih yang sumbingan ini nih. Bu ya, orang mikiriku. Aku ngilangnya kiye, aku ngelihatnya ke sini. Udah katanya gitu. Aduh, agak saya bilang. Tapi cantik. Oh, ayuna ora karuan banget. Ayuna enggak kukur katanya. Ora usah keder. Kadang aku ya pengen, kadang saya ya pengen kayak sampean, kayak manusia, numpak becak. Kadang-kadang aku melu ning liya-liyane apa bonceng pit atau apa. Matur nuwun, sampean ngesuk ben oleh rezeki akeh. Sampean besok-besok hari insya Allah dapat rezeki banyak lah, kata-katanya seperti itu. Matur nuwun Nyai. Mau dibayar, Bi. Saya nggak mau lah, wis wedi itu aja untung-untung karena saya nggak bisa kemana-mana, mau lari kemana. Berarti di jembatan nyemplung. Oh, jembatan dulu itu udah setinggi itu atau belum? Lebih tinggi, Bi. Kalau sekarang lebih datar. Dulu itu lebih tinggi. Jadi harus turun. Tapi itu nggak turun karena aneh kabeh. Pada saat dia turun, saya pikir ini makhluk beginian nanti bakalan bleng gitu kan. Terus saya seperti cerita-cerita para pembecak yang lain, becak langsung diparkir lari sekencang-kencangnya. Saya udah mau kayak gitu niatnya. Ternyata kok enggak nyemplung. Cuman ya di bantaran jembatan itu pinggir-pinggirannya dia sempat kayak tretean megangin besinya. Ke samping ke sana. Kaling-kalingan apa ya, gempol apa itu udah nggak ada sama sekali. Wong saya juga searah sebenarnya. Saya itu udah nggak ada sama sekali. Itu dia ngilangnya itu kemana saya nggak tahu. Yang jelas ada suara matur nuwun Mas, seperti itu. Nah, saya itu tak hubung-hubungin sama ramenya Kunti yang lagi rame di kampung apa nggak ketemu. Lah lagi kayak gitu, saya balik. Ini kan saya nengok-nengok gitu ya, terus sempat turun juga. Jadi beca itu ada di samping, beca itu ada di samping. Dan karena tadi nggak menakutkan, walaupun saya takut, tapi ternyata nggak diapa-apain. Ada kebelet pipis lagi, tapi saya tahan, walaupun itu udah di kampung kita sendiri. Pas saya nengok lagi di beca, itu baru ada kuntilanak temenan ada di situ. Itu ada kunti beneran di situ dan bukan makhluk yang tadi. Di mana? Di becaknya. Jadi dia nyamping becak sampingnya begitu. Oh, sampingnya. Dia kan mengendi ya miki wong ayune, kemana orang cantiknya. Terus aduh blet ngencing, tapi enggak lah, udah dekat rumah nanti digangguin lagi. Pas dia nengok begitu udah ada perempuan dan posisi duduknya kalau Ki Tarkim cerita dia itu ada di becak tapi kayak nggak ada di becak, gimana sih ya ceritanya ya. Jadi rambut itu kayak nutupin becak semua, Bi. Cuman daun yang sebelah sini yang buat pegang itu kelihatan. Jadi ada tangan terus sama gaun yang nggak nyampe ke tangan gitu ya. Nutupin tangan dia itu ngeplek gitu ya, nempel seakan kan begitu. Tapi yang lain rambut apa itu kayak sebecak itu tutupan semuanya. Saya itu kadung tadi nggak takut dan ini udah kepalang di depan mata. Lagi apa? Kayak kukur-kukur kayak gitu. Lagi apa neng kono? Dia itu nggak nengok. Yuk, lagi apa yuk? Yuk, lagi apa yuk? Kali yuk aja neng kono, jangan di situ. Saya mau pulang. Itu nengok pelan-pelan banget. Ya Allah, sing ngarane makhluk kayak gitu ya. Sing ayu ke jarang. Tadi yang pertama cantik. Pas nengok itu kayak ketutupan rambut sih, cuman masih bisa melihat hitam-hitam di sini. Pupure kandel nemen, pupur kayak bedakan tebel banget. Rawak-rawik ora apik ora apalah. Sampean mesti melayu. Loh, lah mana apa. Dia itu lari, ditinggal becaknya. Itu nyampe rumah, ketemu bapak tuane kawan, ketemu sama mbahnya saya. Cerita, di sini saya digangguin begini-begini. Yuk parani becaknya disebut ke situ, becak nggak ada apa-apa. Ada apa-apa. Nah, pulangnya lagi baru ketemu punya Ragwet. Di situ saya wadul kayak bocah cilik. Saya itu curhat. Wud, kok anak tunggal kon ada bangsanya
yang kayak kamu gangguin saya, itu seakan-akan dia langsung set ke sana loh, ke arah kali kayak gitu. OTW gitu. Iya langsung. katanya OTW, padahal mah temenan palingan juga begitu. Itu cerita nyambung sama kejadian di Jawa. Oke. Masa silam. Udah kelar Bro Ayung. Udah. Baik, satu cerita lama dari Bro Ayung. Terima kasih banyak. Kita rekim ya tadi ya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak. Sampai jumpa. Langsung aja kita close ya. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di episode selanjutnya Ngobrol Horor. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semuanya. Sekali lagi terima kasih banyak. Sampai jumpa. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.